bahagia untuk para pendidik di seluruh Indonesia. Saya Arifatul Khairiah, calon guru penggerak Angkatan 7. Dari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru adalah seseorang yang berani mengajar tanpa berhenti untuk belajar. Orang yang hebat bisa melahirkan beberapa karya yang bermutu. Tapi, guru yang bermutu bisa melahirkan ribuan orang-orang yang hebat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, dengan tujuan supaya segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Menjadi guru adalah tugas yang sangat mulia, karena guru mengabdi dengan sepenuh hati demi mencapai tujuan bangsa, yaitu mewujudkan bangsa yang berilmu dan bermartabat. Dalam pembelajaran, menjadi guru harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, aman dan nyaman bagi muridnya. Oleh sebab itu, seorang guru harus sepenuh hati melakukan pendekatan secara emosional sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sistem pendidikan yang bagus akan menjadikan sebuah negara yang kuat, sehingga regenerasi kepemimpinan akan berjalan dengan baik. Dengan pendidikan, mencetak generasi muda yang unggul dan siap untuk menjawab tantangan zaman. Berbicara tentang pendidikan, tentunya tidak akan lepas dari peran seorang guru. Peran guru sangatlah penting karena merupakan ujung tombak dari sistem pendidikan yang diterapkan. Indonesia juga memiliki guru bangsa dengan pemikiran-pemikiran yang sangat inspiratif dan relevan tentang pendidikan. Beberapa pemikiran yang dijadikan pedoman hingga saat ini adalah semboyan tentang pendidik, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Semboyan pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Semboyan yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso, di mana artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya untuk terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka. Semboyan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga relevan dengan kondisi saat ini adalah tentang kodrat keadaan, bahwa setiap anak memiliki kodrat keadaan berupa kodrat alam dan juga kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan zaman dan irama pada saat ini. Dari pembelajaran modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, jika dikaitkan dengan proses pembelajaran di sekolah, ada beberapa poin dan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang masih harus diterapkan secara maksimal, seperti keberadaan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat anak dan pendidikan harus berpihak kepada anak. Dalam proses pendidikan ini, guru juga harus mampu membimbing dan mengarahkan agar siswa bisa memiliki karakter yang mulia. Untuk mencapai itu semua, bila dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka guru harus merancang pembelajaran di dalam kelas menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Guru kreatif merancang model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk menemukan sendiri konsep-konsep yang harus diketahui. Terkait dengan kodrat zaman, setiap guru haruslah memahami bahwa mendidik juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Kondisi saat ini sangatlah jauh berbeda dengan kondisi pada saat kita sekolah dulu. Salah satunya adalah perkembangan ilmu dan teknologi di bidang informasi telekomunikasi yang sangat pesat. Kemunculan handphone dengan segala kemudahan yang ditawarkan termasuk kecepatannya dari sisi informasi membuat anak-anak sekarang sangat tergantung dengan handphone. Siswa lebih banyak berinteraksi dengan dunia maya dari ponselnya daripada dunia nyata, karena itu lebih menarik bagi mereka. Untuk itu, guru harus memahami perkembangan ini sehingga mampu mendampingi dan membimbing siswa untuk memilah dan memilih informasi yang beredar di dunia maya,
agar mereka dijauhkan dari norma-norma yang salah dan mereka tetap berada di jalan yang benar. Bahkan seharusnya mampu menjadikan interaksi mereka yang intens dengan dunia maya menjadi potensi untuk mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan. Dari beberapa fenomena di atas, maka kami di Sekolah Luar Biasa Cipta Ananda menerapkan beberapa model pembelajaran yang berbeda dan sesuai dengan keadaan zaman pada saat ini. Di mana dengan siswa yang lebih tertarik dengan handphone, maka kami membuat pembelajaran berbasis IT, sehingga peserta didik dapat mengetahui manfaat dari handphone yang dimiliki bukan hanya sekedar untuk bermain game, namun juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran, sehingga mereka dapat melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan. Beberapa contoh kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah pada saat melakukan asesmen, baik itu asesmen diagnostik maupun asesmen formatif, kami menggunakan beberapa aplikasi seperti Quizizz dan juga Wordwall, di mana mereka seakan-akan bermain game pada saat pembelajaran. Dan yang kedua, pada saat pemberian tugas, mereka diberikan tugas melalui aplikasi Google Classroom. Yang lain yaitu diantaranya adalah virtual reality, di mana pada tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu mengenal keragaman, anak-anak diarahkan untuk mengunjungi beberapa tempat wisata atau tempat ibadah, yaitu diantaranya adalah masjid, kelenteng, dan juga gereja, yang mana mereka tidak bisa melaksanakan kunjungan secara langsung, sehingga kami membuat kunjungan secara virtual. Dengan kegiatan tersebut, anak-anak diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang kita harapkan, dengan tanpa keterpaksaan, dan mereka mengikuti pembelajaran dengan senang hati. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada demonstrasi kontekstual kali ini. Semoga bermanfaat.